Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk kita beribadah di minggu pagi ini. Walaupun secara online tidak mengurangi kerinduan kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Minggu ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Silakan Bapak Ibu menyiapkan roti dan anggur ataupun teh, biskuit boleh digunakan untuk perjamuan yang akan kita laksanakan nanti. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, mari kita bersama-sama, kita bersatu hati, kita berdoa untuk meminta pimpinan Roh Kudus atas ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Segala pujian syukur hanya bagimu ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat kasih setia penyertaan Tuhan atas hidup kami. Makasih buat pemeliharaanmu Tuhan atas kami. Kami diberikan kekuatan, kesehatan Tuhan. Terima kasih buat Engkau luputkan kami dari segala sakit penyakit, bahkan hal-hal yang buruk Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan, pagi hari ini kami membuka hati kami untuk memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Walaupun dalam keterbatasan, tapi tidak mengurangi sukacita kami Tuhan. Kami percaya kami akan diberkati Tuhan melalui firman-Mu Tuhan, melalui pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami siapkan hati yang terbaik buat Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau hadir di setiap kami Tuhan, di hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami serahkan pagi hari ini. Kami percaya Tuhan yang memberkati ibadah kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita sembah Tuhan. Kita tinggikan, kita agungkan namanya, sebab Dia yang layak ditinggikan. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Mari agungkan namanya, Yesus Kristus Tuhan. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak dipuji, dimuliakan namamu Tuhan. Yesus, Tuhan dan Raja kami, Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji. Oh, senang bagiku ditinggikan Engkau Allah kami. Oh, ya, kami agungkan Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau Yesus Raja kami. Oh, sana bagimu ditinggikan namamu Tuhan. Haleluya. Oh, sana bagimu. Mari kita berikan kemuliaan yang mulia bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya firman yang ditabur memberkati kita semua. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun Anda berada. Terlebih buat Jemaat EOM yang saya kasihi, minggu ini adalah minggu yang spesial, minggu yang luar biasa. Kita rindu lawatan Tuhan dan campur tangan Tuhan sempurna atas kita. Kita akan beribadah, kita akan memuji Tuhan, menyembah dan memuliakan Tuhan. Kita akan belajar tentang hati Tuhan. Dan firman itu biar menguatkan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, siapkan hati dan pikiran saudara. Juga nanti ada perjamuan kudus. Siapkan sarana prasarana yang ada di rumah, biar perjamuan yang kita ikuti bukan asal mengambil roti dan anggur, tetapi ada iman, pengharapan, cinta kasih di dalam Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Kita izinkan Tuhan untuk menjamah hati kita.
Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat minggu yang indah, minggu yang luar biasa. Minggu di mana kami boleh mendeklarasikan bahwasanya penyertaan, cinta, kasih, pertolongan Tuhan itu selalu baru. Bahkan tidak pernah terlambat atas hidup kami. Kami nyatakan dalam apa yang boleh kami nikmati hari ini, itu semua anugerah dan pertolongan-Mu. Kami mau beribadah ya Tuhan. Kuduskan hati kami dan pikiran kami. Persiapkan kami untuk ditaburi oleh benih firman-Mu. Kami akan belajar isi hati-Mu yang paling dalam, sehingga amanat agung untuk menjadikan semua bangsa itu murid Yesus digenapi atas kehidupan kami. Berkati kami semua tanpa terkecuali. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siapkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun Anda berada. Bahkan mungkin ada di antara kita sekarang sedang terbaring sakit. Saya mau katakan Tuhan tetap baik. Tuhan tetap ada. Penyertaannya luar biasa. Perlindungannya ajaib. Bahkan mukjizat demi mukjizat sanggup Tuhan berikan atas kita. Sekalipun mata melihat tidak ada kesempatan, bagi Tuhan selalu ada kemuliaan. Amin. Bilang kanan kirimu, opa, oma, om, tante, suami istri yang sedang ibadah online, jangan fokus kepada urusan dan masalahmu semata. Fokuslah kepada Tuhan, sebab Tuhan ada buat kita. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, saya banyak melihat aksesoris di rumah-rumah orang Kristen. Saya banyak melihat foto-foto yang dibingkai dengan bingkai yang luar biasa di rumah tangga Kristen, yaitu gambar tangan yang terbuka. Seolah-olah tangan ini memberikan satu ikon berkat, memberikan satu jawaban tentang doa-doa kita, dan Tuhan melepaskan berkatnya atas kita. Apakah salah? Saya jawab tidak. Tidak, karena berkat itu datang daripada Tuhan. Tetapi yang mau saya tekankan, kekristenan tidak berhenti hanya sampai berkat. Kekristenan dan keselamatan tidak berhenti hanya karena diberkati atau hidup berkelimpah. Tetapi kekristenan yang benar adalah ketika kita tahu maksud Tuhan, kita tahu hati Tuhan yang paling dalam, kita tahu kehendak Tuhan, dan kita mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang seharusnya orang percaya lakukan. Sampai di sini yang setuju dengan saya katakan amin. Ya, kita harus mengetahui hati yang paling dalam Tuhan. Saudara diberkati tidak salah, kita dapat mukjizat tidak salah, kita mendapat kelimpahan, oh itu kehendak Tuhan. Tetapi tidak boleh berhenti sampai di sini. Tapi kita menggenapi apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan atas kehidupan kita. Mari di rumah persiapkan firman Tuhan. Alkitab saudara boleh baca dalam Matius pasal yang ke-28. Matius pasal ke-28 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ayat yang ke-19, karena itu pergilah, go, pareotentes. Pergi tanpa memikirkan kebutuhan kita. Pergi tanpa memikirkan kekhawatiran dan keraguan kita. Pergi tanpa memikirkan apa yang kita makan minum. Hanya pergi menggenapi apa yang Tuhan mau. Jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, ini adalah the Great Commission. Inilah hati Tuhan yang paling dalam. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20 firman Tuhan berkata demikian, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu, saudara dan saya, senantiasa sampai kepada
akhir zaman. Ayat 20 ini indah. Tuhan berjanji, Tuhan mendeklarasikan firman-Nya bahwa Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman, sampai maut menjemput kita, sampai kita pulang ke ribaan Bapa di sorga. Bila mana ketika kita melakukan kehendak Tuhan, bila mana ketika kita menggenapi janji Tuhan, bila mana kita melakukan apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Mungkin banyak di antara kita bilang begini, Pak, saya bukan seorang pendeta, saya bukan lulusan teologi, saya tidak punya kemampuan untuk berbicara, memberitakan gospel ilahi, saya tidak punya talent khusus untuk membuat orang bertobat. Pak, Bu, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lihat saya sebentar. Bukankah Anda semuanya punya HP? Bukankah Anda semuanya ada kuota wifi yang kadang berlebihan? Apa yang Anda lihat, apa yang Anda nikmati dari share, dari renungan, bahkan dari khotbah ini sekarang, Anda forward ke banyak orang, Anda sudah melakukan yang namanya kehendak Tuhan, memberitakan Injil, menjadikan orang terbuka mata hatinya. Bahkan kita menjadi bagian yang sangat-sangat terconnected dengan kehendak Tuhan. Jadikanlah semua bangsa muridku. Memang visi kita mungkin ada di Indonesia atau di Jakarta atau di Jawa Barat. Anda tidak dalam posisi pergi ke Papua, Anda tidak posisi pergi Nusa Tenggara Timur, Anda tidak pergi ke Manado, Anda tidak pergi ke Sumatera. Tetapi dengan gadget yang saudara punya, saudara broadcast, saudara share apa yang saudara dapatkan, mungkin dari pendeta, mungkin dari evangelis, mungkin dari KKR, healing movement atau renungan, itu sudah melakukan bagian untuk beritakan Injil. Yang setuju dengan saya katakan amin. Ibu bapak, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Injil adalah kebenaran, bukan sekedar agama. Saya ulangi sekali lagi. Injil adalah kebenaran, bukan sekedar agama. Kalau semua agama mengajarkan kebenaran, tapi belum tentu agama itu benar. Tetapi Injil adalah kebenaran, karena Injil itu adalah Allah sendiri. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Yang setuju katakan amin. Ya, paparannya demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penginjilan bukan hanya tentang agama Kristen, adalah agama yang paling benar. Saya ulangi sekali lagi. Penginjilan bukan hanya tentang agama Kristen, adalah agama yang paling benar. Kalau saudara fokusnya hanya benar dan tidak, mereka yang di seberang sana juga punya dalih untuk itu. Yang kedua, terus saya akan uraikan dulu. Penginjilan bukan semata mengkristenkan seseorang, tetapi memberitakan keselamatan. Sebab Injil itu adalah jalan keselamatan. Sebab Injil adalah jalan menuju kepada pengenalan akan Tuhan. Sebab Injil itu adalah Tuhan itu sendiri. Yang setuju katakan amin. Jadi jangan bangga ketika orang hanya menjadi Kristen. Karena tadi ayat 20 berkata apa? Dan ajarlah mereka. Makanya banyak kita melihat orang sudah dibaptis, orang sudah melayani, tiba-tiba berbuat jahat. Bahkan lebih jahat daripada sebelumnya. Kenapa? Karena pengajaran, pengenalan akan firman itu perlu terus kita tanamkan. Saya sering di dalam banyak kesempatan dalam word of wisdom, saya harus katakan demikian. Firman adalah suplemen rohani untuk kita boleh mengenal kebenaran itu. Firman adalah suplemen supaya kita mengenal siapa Tuhan yang sesungguhnya. Karena firman itu adalah hidup dan firman itu adalah Tuhan sendiri. Haleluya. Yang ketiga, penginjilan menekankan bahwa kita telah jatuh di dalam dosa. Artinya kita menyadari bahwa kita adalah berdosa dan anugerah diberikan kepada manusia yang percaya. Sekali lagi, anugerah diberikan kepada orang yang percaya. Bagaimana kita percaya kepada Tuhan kalau kita tidak mengerti isi hati Tuhan? Bagaimana kita mengenal Tuhan kalau kita tidak mendekat kepada Tuhan? Bagaimana kita mengenal Tuhan kalau kita tidak mengenal firman Tuhan? Amin, saudara yang dikasihi Tuhan. Makanya banyak orang Kristen, maaf, hanya tahu di permukaan, hanya tahu di ujung-ujungnya saja.
Makanya banyak orang Kristen katanya pelayan Tuhan, katanya orang yang taat, gampang kecewa, gampang sakit hati, gampang putus asa. Kalau hal itu terjadi berarti kita tidak mengenal siapa Allah yang sesungguhnya, siapa yang kita sembah sesungguhnya. Bahkan kita tidak mengenal dengan sungguh firman yang sesungguhnya. Yang setuju dengan saya katakan amin. Kalau ada orang Kristen katanya melayani Tuhan, katanya percaya kepada Tuhan, tapi berjalan dengan kebimbangan, berjalan terus dengan keraguan, berjalan terus dengan ketakutan, ada yang salah dengan kekristenan kita. Kenapa? Karena tidak mengenal dengan sungguh siapa Tuhan, siapa firman Tuhan. Dan saya mau yakinkan buat saudara sekalian, barang siapa mengenal Tuhan dengan benar, barang siapa mengenal Yesus itu dengan benar, bukan berarti tidak punya masalah, bukan berarti tidak menyimpan kekhawatiran, tetapi Allah yang kita sembah sanggup memberikan jalan keluar. Allah yang kita sembah sanggup memberikan jawaban. Allah yang kita sembah sanggup memberikan damai sejahtera. Yang setuju katakan amin. Yang keempat, saudaraku, penginjilan bukan untuk menghakimi orang lain, terlebih menghakimi agama lain. Saya ulangi ya, penginjilan bukan untuk menghakimi orang lain. Makanya banyak orang tidak bisa bertobat. Karena apa? Saudara jejali dengan Markus, Lukas, Matius, tetapi kita sendiri tidak dikuasai oleh firman itu. Amin. Papa saya bukan hanya orang agama mayoritas yang taat, tetapi papa saya adalah, atau keluarga besar saya adalah keluarga yang betul-betul melakukan kaidah-kaidah agama yang lama. Saya tidak sampaikan Yohanes, Markus, Matius, tidak. Tapi kami dari keluarga mencoba menjadi suratan terbuka, mencoba untuk terus supaya Injil itu hidup atas hidup kami. Jadi yang nampak atas kami bukan hanya semata-mata orang Kristen, tetapi Injil, tetapi firman, tetapi Allah itu hidup atas hidup kami. Dan saya bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Papa saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan sebelum dipanggil Tuhan pulang ke rumah Bapa di sorga, Papa saya diizinkan Tuhan menjadi seorang evangelis yang dipakai Tuhan luar biasa. Yang setuju dan mengerti katakan amin. Bagaimana Pak menghidupi langkah-langkah penginjilan supaya kita menggenapi janji Tuhan, supaya kita menjadi bagian daripada apa yang Tuhan kehendaki atas kehidupan kita? Yang pertama, saudara, gini kasih Tuhan Yesus Kristus, membangun hubungan. Ada relationship yang harus kita bangun. Yang pertama dengan siapa Pak? Dengan teman seprofesi. Kalau Anda seorang dosen, pasti Anda bergaul dengan banyak dosen. Nah, itulah Anda bangun hubungan Anda. Itulah ladang saudara. Setuju? Kalau Anda seorang pekerja sosial, ya lakukan itu di lingkungan atau tempat di mana pekerja sosial. Disitulah Anda menjadi suratan yang terbuka. Mungkin Anda seorang atlet. Lah, itulah tempat di mana Anda untuk melakukan penginjilan. Oh Pak, saya bukan seorang atlet, saya bukan seorang dokter, tetapi saya seorang pebisnis. Bisnismu harus menunjukkan bisnis dengan pola kerja kerajaan Allah. Bisnismu harus menunjukkan pola di mana Yesus dipermuliakan. Bisnismu yang nampak adalah Tuhan dipermuliakan. Jangan menjadi orang Kristen tapi bisnisnya kotor. Jangan menjadi orang Kristen perkataannya jahat. Jangan menjadi pebisnis tetapi tidak menjadi teladan bagi orang lain. Jangan menjadi seorang pebisnis Kristen tetapi apa? Tetapi suka menghancurkan usaha orang. Jangan, saudaraku. Karena apa? Itu ladang yang Tuhan taruh buat kita untuk kita menjadi suratan yang terbuka. Matius 4 ayat 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawanyalah kepadanya semua orang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Ketika berita Yesus tersiar, ketika Injil diberitakan, ketika ada orang Kristen melakukan kehendak Tuhan, maka mukjizat itu terjadi. Bapak, ibu, opa, oma, om, tante, kakak, adik, dengar baik. Mukjizat tidak berhenti 2000 tahun yang lalu. Orang yang lumpuh berjalan, orang yang buta melihat,
orang yang putus asa diberikan pengharapan. Itu tidak berhenti di 2000 tahun yang lalu. Sampai hari ini masih terjadi. Banyak hamba-hamba Tuhan yang dikasih karunia seperti ini. Sebutlah nama Benny Hinn, sebutlah nama Reinhard Bonnke, sebutlah nama Pendeta Simon Adi, dan banyak hamba-hamba Tuhan yang lain yang diberikan kuasa. Alkitab mengingatkan kita, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Ketika kita menumpahkan tangan atas orang sakit, orang itu sembuh. Ketika kita mengusir setan-setan lari dari orang itu adalah milik siapa? Saudara dan saya. Haleluya. Amin. Yuk kita melangkah selanjutnya. Kita harus bersaksi tentang kuasanya. Kita harus menyaksikan kuasa Yesus itu sendiri. Di mana kuasa Yesus tidak dimiliki oleh kuasa siapapun juga. Kenapa? Bersaksi tentang kehidupan pribadi kita. Sebab Alkitab mengatakan engkau bukan engkau lagi, tetapi engkau adalah Yesus yang hidup atas hidup. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, saudaraku, bersaksi bagaimana Tuhan telah menolong kita. Semalam saya mengadakan live Back to the Bible melalui Facebook, saudaraku. Saya menceritakan bagaimana pertolongan Tuhan atas keluarga kami. Tanggal 6 Juli kemarin kami tinggalkan Indonesia menuju ke Denver, Colorado di Amerika Serikat. Ketika kami berangkat, baru 3 hari PSBB ketat itu di-on-kan di Jawa dan Bali. Tentu ada perasaan khawatir, ada perasaan bimbang, ada perasaan ragu-ragu. Gimana ya kalau kami nanti transit di Narita, dan bagaimana ketika kami ada di Main Gate Amerika di Seattle, karena Seattle cukup ketat. Bagaimana penerbangan domestik dengan Alaska Air menuju ke Denver. Bagaimana. Tapi kami sepakat sekeluarga, kami bergandengan tangan, kami berdoa bahwa Tuhan sanggup menolong kami. Tuhan sanggup memelihara kami. Tuhan sanggup berperkara atas apa yang kami khawatirkan. Apa yang terjadi? Tuhan yang buka, saudara. Segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik. Tujuan utama kami pergi ke Denver, Colorado adalah menghadiri pernikahan putri kami di Denver. Semuanya Tuhan sediakan, semuanya Tuhan cukupkan, semuanya Tuhan limpahkan. Dan tanggal 29 Juli kami boleh tiba kembali di Indonesia, dan kami melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa, pertolongannya atas kehidupan kami. Amin. Haleluya. Yang ketiga, saudaraku, kita mesti bersaksi bahwa Tuhan memberkati kita. Berkat bukan hanya dari miskin menjadi kaya. Berkat bukan hanya dulu cari pekerjaan, sekarang menjadi seorang pengusaha. Berkat bukan semata-mata dulu saving kita cuma angka yang sedikit, sekarang berkelimpahan. Tidak. Menurut saya, ketika kita bisa mengucap syukur dalam segala hal, itulah berkat yang luar biasa. Itulah berkat yang membuat kita bergairah di hadapan Tuhan. Orang yang menderita hidupnya bukan orang yang miskin menurut saya. Orang yang paling menderita bukan orang yang tidak punya apa-apa menurut saya. Orang yang paling menderita bukan karena orang itu tidak punya pekerjaan atau sesuatu yang wah. Tetapi orang yang menderita, bahkan paling menderita menurut kacamata saya, adalah orang yang tidak bisa mengucap syukur dengan apa yang ia punya, dengan apa yang Tuhan percayakan atas hidupnya, tetapi selalu bersungut-sungut. Ketika kita menyadari itu semua, kita berani berkata, Tuhan Engkau baik. Segala sesuatu yang kami capai, segala sesuatu yang kami punya, segala sesuatu yang Kau anugerahkan, itu adalah berkat yang Tuhan percayakan atas kita. Yang setuju katakan amin. Yang berikutnya, kita harus bersaksi bagaimana Tuhan menyembuhkan kita. Tidak harus kesaksian spektakuler orang mati bangkit. Oh tidak. Apapun yang Tuhan kerjakan buat kita adalah sesuatu yang luar biasa. Amin. Kita bisa makan tanpa harus menggunakan ramuan khusus. Kita harus makan, tidak harus pilih-pilih. Itu anugerah yang luar biasa. Amin. Kita sehat, tidak harus membeli oksigen. Itu adalah mukjizat kesembuhan yang luar biasa. Yang keempat, mukjizat nyata atas kita, perlu kita sampaikan.
Kalau ada orang Kristen sudah mengikut Tuhan puluhan tahun, tapi tidak pernah menikmati kebaikan, tidak pernah menikmati mukjizat Tuhan, tidak pernah menikmati anugerah Tuhan, ada yang salah dengan kita. Kalau itu tidak pernah kita nikmati, bagaimana kita melakukan penginjilan? Sementara kita belum menikmati anugerah Tuhan. Saudaraku, Matius 4 ayat 23 berkata, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Matius 4 ayat 25 berkata demikian, maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis dan Yerusalem, dari Yudea dan dari seberang Yordan. Artinya, ketika Injil diberitakan, Tuhan menarik kemuliaannya. Ketika ada orang bergerak dengan nama Tuhan Yesus Kristus, mujizat itu nyata. Amin. Pertanyaannya adalah, pernahkah kita lakukan? Atau kita meragukan? Atau kita merasa diri kita tidak mampu? Anda tidak akan pernah melihat sesuatu tanpa mencoba. Anda tidak pernah melihat hasil tanpa memulai satu tindakan. Tapi Anda akan melihat penyertaan Tuhan ketika Anda melangkah. Haleluya. Gaya hidup kita yang menjadi teladan, itu juga menjadi sesuatu yang terbuka. Dalam pengaturan rumah tangga, mendidik anak-anak, integritas kita, ucapan kita, janji mesti paralel dengan apa yang kita ucapkan, dengan apa yang kita lakukan. Orang Kristen harus punya kredibilitas yang baik, kredibilitas yang betul-betul teruji, kredibilitas yang betul-betul orang melihat kita menghidupi kredibilitas itu. Bahkan kesetiaan dan tentu kejujuran. Amin. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hendaklah menjadi serupa dengan Kristus. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6 berkata demikian, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Ini bukan pilihan, ini bukan seruan, tetapi ini adalah hukum Tuhan. Barang siapa mengatakan ia di dalam dia, amin, ia wajib seperti Yesus telah hidup. Ada ayat yang lain berkata demikian, jikalau aku di dalam kamu dan firmanku ada di dalam engkau, maka apa saja yang kau kehendaki, engkau akan menerimanya. Pertanyaannya, berapa banyak doa-doa kita tidak terjawab? Pertanyaan, berapa banyak tindakan kita justru tidak menghasilkan buah karena kita tidak hidup di dalam Tuhan dan Tuhan tidak hidup di dalam kita. Filipi 3:17 berkata, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan. Rasul Paulus dalam surat penggembalaannya di Filipi mendeklarasikan supaya kita menjadi suratan yang terbuka, supaya kita menjadi teladan bagi banyak orang, supaya kita dilihat hidupnya sama seperti yang telah diajarkan oleh Tuhan itu sendiri. Amin. Poin yang berikutnya, saudaraku, untuk melakukan penginjilan menjadi saluran berkat. Menjadi saluran berkat, memberikan perhatian dan kepedulian kepada orang yang sekurang-kurangnya adalah orang yang tidak beruntung atau miskin, dan mereka yang tersisihkan seperti narapidana, sakit menular seperti saat ini ada pandemi COVID-19. Saya tidak menyuruh saudara untuk pergi mencari orang COVID, memberikan makan, tidak. Paling tidak Anda perhatikan mereka. Anda mungkin bisa kirim dengan Gojek, vitamin, atau segala macamnya, karena itu adalah menjadi berkat bagi sesama. Amin. Bantulah dalam doa dan memberi dari apa yang ada pada kita untuk meringankan penderitaan. Bapak, ibu, opa, oma, om, tante, kakak, adik yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, kalau Anda tidak bisa memberikan benda kepada orang lain,
Kalau Anda tidak bisa memberikan sesuatu yang sifatnya adalah uang atau barang kepada orang lain, paling tidak saudara peduli dan berdoa buat mereka. Paling tidak saudara peduli atas pergumulan mereka, dan kita ambil waktu sebentar untuk berdoa di hadapan Tuhan. Alkitab berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin dan sungguh didoakan akan sangat besar kuasanya. Yang setuju dengan saya katakan amin. Yang setuju dengan saya katakan haleluya. Jika pandemi ini bisa selesai, ada bisa ditingkatkan. Berkunjung ke seseorang, berkunjung ke daerah-daerah di mana orang kurang beruntung berada. Saya dengan tim di Ministry Epicenter of Mercy punya passion untuk melayani narapidana, anak-anak jalanan, orang-orang yang kurang beruntung. Tentu dengan kemampuan dan keterbatasan kami, lebih baik kami melangkah dengan apa yang ada dalam kami daripada kami hanya merencanakan tapi tidak melakukan tindakan. Yang setuju katakan amin. Saudaraku, yang berikutnya yang terakhir sebagai amanat agung The Great Commission adalah menjadi saluran berkat kembali. Bagaimana caranya? Coba lihat yuk Amsal 19 ayat yang ke-17. Amsal 19 ayat ke-17 berkata demikian. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, itu adalah menghutangi Tuhan yang akan membalas perbuatan itu. Pak, Bu, seberapa hebat kepedulian kita? Atau kita sibuk dengan penderitaan kita? Atau kita sibuk hanya dengan masalah kita? Kita hanya sibuk dengan kekurangan kita? Kita hanya sibuk dengan keraguan kita? Saya mau katakan, saudaraku, bahkan saya sampaikan di banyak tempat, di atas langit ada langit, tapi di bawah, di dalam penderitaan kita masih banyak orang yang jauh lebih menderita daripada hidup kita. Makanya kenapa firman ini? Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, menghutangi Tuhan yang akan membalas perbuatan itu. Saudara jangan kaget kalau saudara mendapatkan kelimpahan. Saudara jangan kaget kalau tiba-tiba mendapatkan jawaban doa. Mungkin Anda telah melakukan bagian-bagian yang Tuhan mau dan tidak sadar lakukan karena suatu dorongan hati yang luar biasa. Betul? Mungkin di almarimu sudah sulit ditutup. Mungkin ada beberapa pakaian harus dikeluarkan, dibagikan buat mereka yang membutuhkan. Mungkin kulkasmu sudah bingung kau menaruh di mana tempatnya. Tetapi dengar baik, mungkin sebagian isi kulkasmu harus engkau bagikan kepada orang lain. Siapa menghutangi orang yang lemah sama dengan menghutangi Tuhan, dan Tuhan tidak pernah berhutang kepada orang yang berbuat baik. Filipi 4 ayat ke-5 berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, sebab Tuhan sudah dekat akan datang. Bapak Ibu ini kasih Tuhan Yesus Kristus, mari saya ajak saudara untuk saudara berbagi kebenaran, berbagi firman, pergi menjadikan bangsa muridku. Memang bukan pergi secara fisik dalam pandemi seperti ini. Di dalam renungan Word of Wisdom, dalam live Facebook Back to the Bible, bahkan dalam ibadah-ibadah online, sering saya katakan, share apa yang Anda dapatkan dalam pemberitaan firman, renungan, pembacaan buat orang lain. Saudara jangan hitung-hitungan, karena itu adalah melakukan amanat agung. You are the messenger of God. Amen. Ketika itu kita lakukan, Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau sampai pada kesudahannya. Amin. Mari siapkan hati saudara. Saya undang saudara bangkit berdiri. Biarlah firman yang boleh kita dengar, biarlah firman yang boleh kita pelajari, biarlah firman yang boleh kita nikmati hari ini membawa kita semakin bergairah di hadapan Tuhan, dan kita sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan. Kita akan masuk perjamuan kudus. Tapi sebelum masuk perjamuan kudus, kita tutup dulu pemberitaan firman, dan kita akan mempersiapkan diri untuk masuk dalam sakramen yang kudus, yaitu perjamuan kudus. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman.
Terima kasih buat arahan-Mu yang luar biasa. Dan terima kasih buat apa yang boleh kami dengar, kami nikmati dalam ibadah online minggu ini. Kami mau Tuhan tidak berhenti mengaminkan saja. Kami mau Tuhan tidak hanya menyimpan firman dalam hati kami, tetapi kami rindu untuk mengeksekusinya dan kami melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah setiap kami yang mendengar firman tidak hanya cakap untuk mendengar, tapi lebih daripada itu, kami siap untuk melakukan firman. Sebentar kami akan meresponi ajakan-Mu untuk kami menerima tubuh dan darah Kristus. Kuduskan setiap kami, sucikan setiap kami. Sebab firman-Mu berkata, barang siapa yang datang kepada Aku dengan mengaku segala dosa dan pelanggarannya, maka Yesus adalah Allah yang setia dan adil. Oleh darahnya kami dikuduskan, oleh darahnya kami disucikan, oleh darahnya kami dilayakkan duduk seperjamuan dengan anak domba Allah. Di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami. Amin. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari ambil roti dan cawan. Saudara tidak bisa mengambil dengan sembarangan. Saudara tidak bisa masuk perjamuan dengan seenaknya. Karena apa yang menjadi pengorbanan Tuhan itu punya nilai kekekalan. Saudara mesti punya sikap hati yang benar, sikap tubuh yang benar dalam sakramen perjamuan kudus. Saudara jangan sembarangan minum anggur, tetapi saudara minta ampun dulu di hadapan Tuhan. Biar perjamuan kudus yang kita ikuti adalah perjamuan yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Mari yang siap, angkat rotimu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Ini bukan roti biasa, tapi roti yang telah diberkati oleh Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah Aku terima daripada Allah Bapa, Aku teruskan kepadamu, kata Kristus Yesus Tuhan. Yaitu pada malam waktu sebelum Ia diserahkan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur atasnya, kemudian Ia bersabda, inilah tubuhku yang terpecah bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan Aku. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang kita angkat tinggi di hadapan Tuhan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang percaya dan beriman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima roti perjamuan. Mari angkat cawan. Ini bukan cawan biasa, tapi cawan yang telah dimateraikan oleh darah Kristus Yesus. Darahnya tercurah buat saudara. Oleh karena pengorbanannya, yang sakit disembuhkan, yang putus asa diberikan pengharapan, bahkan maut pun telah dikalahkan. Angkat cawanmu di hadapan Tuhan. Lalu sesudah itu Yesus Tuhan mengambil cawan dan mengucap syukur atasnya, kemudian Ia bersabda, "This cup is new covenant with my blood." Cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku sendiri, kata Tuhan. Dan perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan Aku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan yang kita angkat tinggi di hadapan Tuhan ini merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Yang percaya katakan amin dan terima cawan perjamuan Tuhan. Naikkan ucapan syukur. Naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Bilang terima kasih Bapa buat kesembuhan yang aku terima. Terima kasih buat cawan dan roti yang telah kami terima sebagai sakramen perjamuan kudus yang Engkau berikan atas kami. Terima kasih buat berkat dan kelimpahan yang luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur buat undangan yang kudus ini. Haleluya. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu kita datang bukan dengan tangan hampa. Kita akan datang kepada Tuhan dengan membawa persembahan kita. Mungkin Anda mau membawa persembahan khusus, persembahan diakonia.
Bahkan atas berkat yang kita terima, kita syukuri. Kita membawa perpuluhan kita ke hadapan Tuhan. Sebab Tuhan berkata, ketika engkau setia, Alkitab mencatat, ujilah aku, kata Tuhan. Tidakkah aku membuka tingkap-tingkap langit buat saudara dan saya. Mari kita bawa persembahan kita dan langsung saya tutup dengan doa berkat. Bapa, kami bawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Kami datang kepadamu bukan dengan tangan hampa, dengan sikap hati yang benar, dengan ungkapan syukur dan ucapan syukur. Kami bawa persembahan diakonia kami, kami bawa persembahan khusus kami, persembahan umum kami, bahkan Tuhan, kami bawa apa yang menjadi hak-Mu, yaitu perpuluhan kami bawa ke hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau menerima dengan sukacita, karena kami menyadari segala sesuatu berasal daripada Tuhan. Berkati setiap kami tanpa terkecuali, pulihkan setiap kami tanpa terkecuali. Di dalam nama Yesus kami akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan diberikannya engkau shalom, damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah bisnis usaha dan pekerjaanmu. Diberkatilah apa yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Sebab kasih karunia pertolongan hanya datang daripada Allah Bapa. Cinta kasih daripada Yesus Kristus Tuhan. Pertolongan daripada Roh Kudus senantiasa limpah atas kita. Dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, dengan iman sama-sama kita berkata, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.